Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Yakobus Julianelis selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Mariana dari kelas PKK 4 semester 4. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang sudah saya resum pada pertemuan pertama. Materinya tentang sejarah gereja Indonesia, yaitu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut sebagai history, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan. Sejarah memiliki 3 tujuan dan 3 manfaat, yaitu tujuan yang pertama, mengenal dan memahami, dan yang kedua, mempelajari dan menganalisis, dan yang ketiga, mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut untuk kehidupan di masa kini dan di masa depan. Manfaatnya dapat membantu kita untuk memahami identitas dan jati diri sebagai bangsa dan negara. Juga dapat membantu kita untuk mempelajari dan mengambil pelajaran dan kesalahan yang ada di masa lalu, serta dapat membantu kita untuk membangun kepercayaan dan kesadaran diri akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Sejarah gereja dibagi menjadi 6 periode, yaitu yang pertama periode Rasuli pada abad ke-1 Masehi. Yang kedua, periode patristik pada abad kedua hingga 5 Masehi. Yang ketiga, periode abad pertengahan yaitu pada abad ke-5 sampai 15 Masehi. Yang keempat, periode reformasi pada abad ke-16. Yang kelima, periode modern yaitu pada abad ke-17 hingga 20. Dan yang terakhir, periode kontemporer yaitu pada abad ke-20 hingga 21 Masehi. Sejarah gereja Indonesia dimulai dari abad ke-16, ketika agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Periode awal yaitu pada tahun 1511 sampai 1602, yaitu tentang pengenalan agama Kristen pertama di Indonesia yang diperkenalkan oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. Dan pembangunan gereja pertama di Indonesia yang dibangun di Maluku pada tahun 1522. Yang kedua, periode POC dan pemerintahan kolonial, yaitu pada tahun 1602 sampai 1942, yaitu tentang perusahaan Hindia Timur Belanda atau POC memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia. Banyak gereja-gereja dibangun di berbagai kota di Indonesia, seperti Batavia yang sekarang disebut Jakarta dan Semarang. Dan para misionaris memiliki misi dan pendidikan untuk penyebaran agama Kristen dan pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, periode kemerdekaan, yaitu pada tahun 1942 sampai 1965. Yaitu tentang kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengakuan gereja di Indonesia dimulai dari mengembangkan identitas dan otonomi gereja, serta gereja di Indonesia mulai terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dan yang keempat, periode modern, yaitu pada tahun 1965 sampai sekarang. Gereja di Indonesia terus berkembang, terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan nilai-nilai Kristen. Dan gereja di Indonesia pun mulai menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik yang berubah-ubah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.